Gigi-gigi dari kunci surga itu adalah syarat-syarat diterimanya syahadat. Jadi syahadat itu ada syaratnya, sampai nanti syahadat kita itu jadi sah, diterima. Semua ada syaratnya. Sholat untuk bisa sah ada syaratnya. Makanya judulnya apa? Syarat sahnya sholat. Nanti haji juga seperti itu, syarat sahnya haji. Syahadat itu ada syarat sahnya. Jadi ada orang yang bisa jadi mengucap kalimat la ilaha illallah tapi tidak dihitung, tidak dianggap bermanfaat, tidak dianggap sah. Ya berarti besok tidak bisa jadi kunci surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul karim. Segenap asatidah, ustadz-ustadzah semuanya yang semoga senantiasa diberkahi, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, juga segenap hadirin hadirat Bapak Ibu saudara-saudari semua yang juga semoga rahmat keberkahan juga terlimpah kepada kita semua. Kembali mari kita bersyukur suasana di sore hari ini sedemikian sejuk ya. Setelah tadi diguyur dengan hujan dan alhamdulillah ini suasananya jadi sedemikian seger. Semoga seseger itu pula jiwa kita sehingga kemudian kita bisa merasakan kenikmatan yang Allah limpahkan. Kalau sudah merasakan nikmat, tinggal kita berusaha mengikat nikmat itu jangan sampai lepas. Gimana caranya mengikat nikmat supaya tidak lepas? Disyukuri. Itu kita berusaha tuh menggunakan nikmat yang ada untuk apa-apa yang menjadi keridhaan Allah. Semakin tunduk, semakin taat dengan nikmat yang ada. Insya Allah nikmat tidak akan lepas, bahkan akan semakin ditambah. Dan Bapak Ibu, kita akan melanjutkan nih kaji kita di sore hari ini, yaitu masih menyusuri ya. Kita berusaha tamasya ke surga. Kita sudah bahas tentang nama-nama surga, kemudian kita sudah bahas pintu-pintu surga dalam 2 sesi ketemuan. Nah, hari ini kita akan bahas kunci pembuka pintu surga, Miftahul Jannah. Miftahul Jannah sih apa? Nanti yuk kita bahas ya. Tapi sebelum sampai ke sana, kemarin kita sudah hafalin doa supaya masuk surga. Yuk kita hafalkan dulu supaya nanti tidak lewat begitu saja. Gimana doanya, masih ingat? Masih ingat? Allahumma inni yuk as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa
bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Barang-barang. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Ya. Jadi kita minta kepada Allah supaya masuk surga kelak di akhiratnya. Di dunianya kita minta kepada Allah supaya kita ya bisa melakukan apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Jadi ada ucapan-ucapan yang mendekatkan ke surga, ada perbuatan-perbuatan yang mendekatkan ke surga. Kita minta taufik kepada Allah supaya hari ini mampu melakukannya. Nah, sebaliknya kita berlindung kepada Allah dari neraka supaya besok di akhirat tidak dimasukkan ke neraka. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari perkara yang bisa mendekatkan ke neraka. Entah itu ucapan, entah itu perbuatan. Ada ucapan yang bisa mendekatkan ke neraka, ada perbuatan yang bisa mendekatkan ke neraka. Nah, kita berlindung kepada Allah supaya kita tidak melakukannya. Nah, termasuk yang kita lakukan hari ini nih, kita berharap nih bahwa yang kita lakukan adalah perkara yang mendekatkan ke kemana nih? Dari rumah sampai ke Masjid Al-Qamar kira-kira bisa mendekatkan ke surga apa ke neraka? Apa nang masjid jebul arep ngrendengi? Nah, kalau tujuannya ngaji, insya Allah masuk kategori perbuatan yang mendekatkan ke surga. Kan gitu kan? Ada dalilnya juga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan tujuannya untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Oke, hari ini kita akan melanjutkan ya kunci pembuka pintu surga. Yuk kita coba runtuti. Baik Bapak Ibu, sebelumnya shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang sikoh dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Ya. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas tuh abwaabul jannah, pintu-pintu surga. Nah, ternyata butuh ada kunci nih supaya bisa masuk surga. Ada satu hadis dalam riwayat Ahmad, Nabi bersabda ini, Miftahul jannah syahadati alla ilaha illallah. Kunci surga itu adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau dilanjutkan gitu. Dan juga persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Kalau nengok dari hadis ini, berarti Bapak Ibu sudah punya kunci surga? Sudah? Sudah? Kok kayaknya ragu-ragu ya? Duwe apa ora gitu, ngomong ditakoni gadah napa mboten? Punya enggak? Punya enggak? Kenapa punya? Wong anu pun nate bersahadat, kapan bersahadat? Gemen dong arep bojo. Ya, sering ya kita mengucap kalimat gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat. Nah, cuma apa memang seperti itu? Ya, oke, ini coba kita pahami nih, kita pahami lebih detail sebentar. Ini tak sesuaikan dulu. Ya. Ada seorang ulama yang pernah ditanya nih oleh di antara santrinya, benarkah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Maka Wahab bin Munabbih, ini seorang ulama yang hidup antara tahun 34 Hijriah sampai tahun 110 Hijriah. Beliau jawab, betul.
Kunci surga itu syahadat la ilaha illallah. Tetapi tidak ada kunci kecuali pasti ada gerigi-geriginya. Betul? Betul? Kunci enten gergel-gergele gigi-giginya. Coba kalau misalnya nih gerigi-gerigi kunci kita tidak sesuai dengan indung kuncinya, kira-kira bisa nggak buat buka kunci itu tadi? Kunci anak kunci untuk pintu depan buat buka untuk pintu belakang. Bisa buat buka? Bisa buat buka? Kenapa? Geriginya tidak sama. Bahkan mungkin ada kunci yang juga londot sih keberipun. Kayak sepeda motor kita kadang kontaknya gimana? Sudah londot itu kan jadinya kadang malah jatuh dan seterusnya. Kadang mungkin terus gigi-giginya kayak apa ya? Ternyata indungnya yang mungkin sudah bermasalah dan seterusnya. Oke, kita garis bawahi. Ternyata menurut Wahab bin Munabbi gini. Kunci surga betul, syahadat la ilaha illallah. Tetapi tidak ada kunci kecuali ia punya gigi-gigi. Beliau kemudian berkata begini. Apabila engkau datang sambil membawa kunci yang ada gerigi-geriginya, maka surga akan dibukakan bagimu. Tapi kalau kunci kalian tidak ada gerigi-geriginya, ya surga tidak akan dibukakan bagimu. Nah, problemnya di situ. Jangan-jangan kalimat la ilaha illallah yang sudah pernah kita ucapkan, persyahabatan yang kita ucapkan, ternyata mungkin ibarat kunci sudah londot, gerigi-geriginya sudah pada aus, atau bahkan memang dari awal gerigi-geriginya tidak pas. Maka gigi-gigi dari kunci surga itu adalah syarat-syarat diterimanya syahadat. Jadi syahadat itu ada syaratnya sampai nanti syahadat kita itu jadi sah, diterima. Coba, syahadat itu kan bagian dari rukun. Coba, bagian dari rukun. Oke, rukun Islam ada berapa? Apa saja? Syahadat, terus sholat, terus apa? Puasa, zakat, haji. Semua ada syaratnya. Sholat untuk bisa sah ada syaratnya. Makanya judulnya apa? Syarat sahnya sholat. Nanti haji juga seperti itu. Syarat sahnya haji. Syahadat itu ada syarat sahnya. Jadi ada orang yang bisa jadi mengucap kalimat la ilaha illallah tapi tidak dihitung, tidak dianggap bermanfaat, tidak dianggap sah. Ya berarti besok tidak bisa jadi kunci surga. Nah, syarat-syarat diterimanya syahadat itu ada 7. Jadi kalau kita tengok gerigi-geriginya itu ada 7. Berapa? Ini alon-alon aja. Alon-alon, soalnya ini sedikit agak berat karena urusan akidah gitu kan. Tapi insya Allah sih nggak usah pusing. Ini istilah aja yang mungkin agak istilahnya agak ruwet. Tapi saya percaya sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukannya. Jadi nggak usah khawatir, wah ini berarti nanti jangan-jangan syahadat saya belum sah dan sudah, ya nanti tinggal kita coba koreksi barang-barang. Oke ya, gigi-gigi dari kunci surga tadi ternyata apa? Syarat-syarat diterimanya syahadat. Jadi syahadat itu sah jika memenuhi syarat-syaratnya. Dan syaratnya ada berapa? 7. Para ulama menyebutkan gitu. 7 itu apa saja? 1. Al-ilmu. Dibaca. 2. Al-yakin. 3. Al-qabul. 4. Al-inqiyad. 5. As-sidik. 6. Al-ikhlas. Yang ketujuhnya al-mahabbah.
angel temen gini maksudnya kok priwe anti santai aja nggak usah dibikin pusing ya ini cuma istilahnya kelihatannya kok angel temen ya gitu guys kawit gemen kunjung orang ngerti karena syahadat jebolan syaratnya nah makanya ayo kita duduk si dalam pelaksanaannya mungkin sudah kita tunaikan cuma hari ini kita akan coba memahami ada istilah itu syarat diterimanya syahadat itu 7 al-ilmu, al-yakin, al-qabul, al-inqiyad, as-sidiq, al-ikhlas dan al-mahabbah. Dan nanti sudah dicatat? Ya, tanten. Yang bawa HP di foto aja gitu kan. Kalau pas mau belajar ternyata HP-nya rusak gitu kan. Sitono rasio sinau. Berapa syarat diterimanya syahadat? 7. Apa saja coba dibaca yang keras sambil kenalan. Al-ilmu, al-yakin, al-qabul, al-inqiyad, as-sidiq, al-ikhlas dan al-mahabbah. Dan nanti siapa yang datang sambil membawa kunci yang ada gigi-geriginya, maka surga akan dibukakan bagimu. Seperti itulah penjelasan dari ulama Wahab bin Munabbih. Sekarang mari kita preteli satu persatu ya syarat-syarat diterimanya syahadat itu. Yo coba kita pahami satu persatu dari 7 poin tadi. Ya. Yang pertama apa tadi? Al ilmu maksudnya kepriwe sih gitu ya. Syahadat itu baru sah jika orang yang mengucapkan mengetahui apa maksud kalimat tersebut. Bahasa lebih mendalamnya ini mengilmui. Saya ulangi ya kalimatnya ya. Jadi orang syahadatnya itu sah jika orang yang mengucapkan itu tahu apa maksud kalimat tersebut. Syukur lebih dalam lagi gimana? Mengilmui, karena memang Allah perintahkan seperti itu. Fa'lam. Ini kalimat perintah dia. Fa'lam, maka ilmuilah. Ilmu itu enggak cuma sekedar tahu sebenarnya ya. Cuma kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia fa'lam itu sering diterjemahannya maka ketahuilah. Kalau ketahui itu kayaknya enteng. Tapi kalau maka ilmuilah, mengilmu itu berarti gimana? Mengetahui sesuatu sampai sedalam-dalamnya. Itu namanya mengetahui atau mengilmui. Beda ya, mengetahui dengan mengilmui kalau dalam bahasa Indonesia beda. Tapi kalau dalam bahasa Arab fa'lam. Nah, cuma kadang diterjemahkannya di dalam bahasa Indonesia maka ketahuilah. Ini maka ilmuilah. Begini, saya ingin coba tunjukkan makna mengetahui dengan mengilmui itu bedanya di sini. Bapak Ibu tahu nggak sepeda motor? Tahu? Halo. Bapak Ibu tahu nggak sepeda motor? Oke, sing kayak apa? Ya kayak gitu kan. Ya pokoknya ya rodanya 2 digerakkan dengan mesin dan seterusnya gitu kan. Itu namanya sepeda motor. Berarti Bapak Ibu mengetahui sepeda motor. Sekarang saya balik tanya lagi. Bapak Ibu mengilmui sepeda motor enggak? Halo? Kenapa? Karena tidak mengetahui sampai dalam-dalamnya. Nah, orang yang namanya mengilmui itu idroka syai' ila haqiqatihi, mengetahui sesuatu sampai ke dalamnya. Itu baru namanya mengilmui. Kalau misalnya kita tidak mengilmui, gur ngerti tok ngerti sepeda motor, ngerti kok diselah ora jalan. Gue sih kepriwe ting disetar ora mlaku apa nu sepione kowe bukan menceng bukan gitu kan. Berarti kan tanda tidak orang kena di starter jadi malah gara-gara apa? Spione menceng. Itu kan berarti wong bodoh itu, berarti wong bodoh. Oh angger sing mengilmui, oh jajal basano kuwi kabel sing maring startere pedhot, apa jangan-jangan busine wis ora beres atau malah mungkin jane jerone mungkin sare dan seterusnya. Nah, itu namanya apa? Mengilmui. Nah sebenarnya kita dituntut tentang kalimat la ilaha illallah seperti itu. Fa'lam, maka ilmuilah. Minimalnya ya tahu maknanya.
Coba kalau kita coba garis bawahi, kita kan disuruh mengilmui annahu, bahwasanya dia Allah itu la ilaha illallah. Apa sih makna la ilaha illallah? Maknanya apa? Gimana? Ya, terjemahnya mungkin gitu. Tapi sebagian orang kadang menganggap bahwa terjemahan seperti itu enggak pas. Padahal secara bahasa sudah benar, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi sebenarnya makna yang terkandung itu apa? La ilaha, tidak ada ilah, Tuhan yang hak diibadahi illallah, kecuali. Nah, maksudnya seperti itu. Karena hari ini banyak orang itu beribadah ngaku nih beribadah kalau Gusti Allah kabeh, gitu kan? Wong Kristen aja ditakoni jenengan sing ibadah marang sapa? Ya Tuhan, gitu kan? Wong Hindu Buddha yang ibadahnya kepada Tuhan. Semuanya ngakui bahwa yang diibadahi Tuhan, tapi sebenarnya tidak ada yang hak diibadahi kecuali Tuhan itu yang bernama Allah. Nah, di sini nanti ada konsekuensi dan kandungannya. Kalimat la ilaha illallah itu sebenarnya ada dua rukun. Ada dua apa? Ini sedikit jelimet. Salat kan ada rukunnya, wudu ada rukunnya, puasa ada rukunnya, umrah ada rukunnya, haji ada rukunnya, syahadat ada rukunnya. Nah, rukunnya dua nih kalau syahadat itu. La ilaha ini namanya rukun pertama, an-nafyu, meniadakan. Illallah itu rukun kedua, namanya al-isbat. Nggak usah dicatat, nanti tambah bingung, gitu kan? Nanti secara global saja. La ilaha berarti konsekuensinya apa? Kita meniadakan segala ilah. Tuhan itu nggak ada. Bahasa gampangnya kayak gitu. Tuhan itu gimana? Tuhan itu nggak ada kecuali. Nah, seperti itu. Berarti kan kita harus meniadakan dulu bahwa sesembahan itu nggak ada kecuali. Ini an-nafyu dan ini al-isbat. Suatu saat mungkin dikaji lebih detail bisa. Termasuk mengetahui tuntutannya. Jadi orang itu mengucap gimana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu harus tahu maknanya, harus tahu kandungannya, harus tahu konsekuensinya. Saya tanya, orang bersyahadat ada tuntutannya enggak? Ada konsekuensinya enggak? Contohnya apa? Konsekuensinya apa? Gara-gara bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang itu jadi berubah. Ada tuntutan, ada konsekuensinya. Contohnya apa? Jadi wajib sholat. Andai kata ada orang tidak pernah mengucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wajib sholat enggak? Orang tidak wajib ngono urip segeleme dhewek ngono gitu kan, enggak ada kewajiban. Ning gara-gara jenengan itu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, oh ketemu waktu duhur dadi kudu salat. Nah ora gelem salat? Nah mboten kersa salat? Wis ngucap syahadat ning tahu-tahu enggak mau salat, gimana? Syahadat ora kanggo. Bisa dipahami? Jadi ada konsekuensinya. Oh ketemu bulan Ramadan jadi kudu puasa. Oh duitnya kok terkumpul sampai nisab, harus mengeluarkan zakat. Ini wajib. Ini tuntutan, harus paham. Makanya dulu Abu Jahal, Abu Lahab, kenapa mereka disuruh mengucap kalimat la ilaha illallah enggak mau? Kenapa? Apa karena ilate abot banget ngucap itu? Apa karena dia itu orang yang ngomong bahasa Arab? Kira-kira Abu Lahab, Abu Jahal pinter bahasa Arab enggak? Pinter bahasa Arab enggak? Malah kayaknya ngungkuli awake dewek fasihnya gitu kan, seperti itu. Berarti bukan karena dia itu enggak mampu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi karena mereka tahu tuntutannya, tahu konsekuensinya, dan itu yang membuat mereka enggak siap. Gitu ya. Oh ternyata sebenarnya orang mengucap syahadat gimana? Harus mengilmui apa maksud kalimat tersebut. Jadi kalau secara umum syahadatan sih ya mungkin secara gampangnya gitu. Asyhadu berarti apa kalimat asyhadu? Aku bersaksi
alla ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Wa asyhadu, apa artinya? Dan saya bersaksi anna, bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Ada konsekuensinya. Begitu jenengan bersyahadat bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, ya berarti kudu manut. Contohnya seperti itu, gitu loh. Bahwa kalimat ini bukanlah kalimat tanpa makna, bukanlah kalimat yang kemudian hanya diucapkan, bukan, ada konsekuensinya. Bisa dipahami ya? Ini secara global dulu, dan nanti lebih detailnya ngaji kita dari A sampai Z nanti sepanjang bertahun-tahun mungkin ke depan, ya sebenarnya mengupas konsekuensi itu. Oh, mengupas sholat seperti apa, puasa seperti apa, ya mengupas konsekuensinya gitu kan. Nah hari ini global saja. Tadi kalimatnya gini, bahwa syahadat itu bukan sekedar kata-kata tanpa makna, tapi ada apa? Ada konsekuensinya, ada tuntutannya gitu. Dan jangan paham itu saja berarti sudah cukup. Bisa dipahami ya? Kenapa jenengan jadi wajib sholat anu kayak ngene apa? Anu bersahadat. Lo ngerti nyuta orang bersahadat anggar kayak gue. Kayak gitu ada yang menyesal bersahadat. Lo ngerti sih nyung bersahadat berarti jadi orang wajib sholat, berarti jadi orang wajib puasa, jadi orang wajib bayar zakat. Kayak gitu? Ya betul. Harus dibatalkan syahadatnya. Halo. Kan gitu kan? Oh, tapi ini syarat supaya bisa masuk surga, gitu kan? Berarti ya kudu wani bersahadat, tapi ya harus siap dengan konsekuensinya. Oke, inilah syarat yang pertama. Syaratnya al-ilmu. Apa tadi al-ilmu? Mengetahui atau mengilmui maksud dari kalimat syahadat itu. Sekarang yang kedua, al-yakin, yaitu meyakini kebenaran kalimat tersebut tanpa keraguan. Maksudnya gimana Ustaz? Kok syarat syahadat itu harus yakin? Apa itu yakin tadi? Meyakini kebenaran kalimat tersebut tanpa keraguan. Contoh, yakin bahwa tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, tidak ada pengatur alam semesta kecuali Allah. Jangan yakin, sudah yakin bahwa tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, tidak ada pengatur alam semesta kecuali Allah. Yakin? Apa mazan ragu? Lah kayaknya anggar laut kidul tah ana sing ngatur dewek kae Nyi Roro Kidul. Oh kae anggar gunung tah kayaknya ya ana sing melu ngatur-ngatur seliyane Gusti Allah. Lah sapa? Ya Mbah Patruk. Mbah Patruk ana Mbah. Siapa maning? Mbah Marijan apa siapa dan seterusnya. Berarti belum yakin bahwa satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa alam semesta, satu-satunya yang mengatur alam semesta ini ya Allah. Kayak ngger tandur nang sawah kok ora bekti karo Dewi Sri, engko ya panene kurang, gelem kenang perang, kenang ama dan seterusnya. Seakan-akan urusan panenan ada yang ikut mengatur supaya orang itu kemudian panennya berlimpah atau tidak. Siapa? Dewi Sri Sinarjaya. Oke, itu jeneng bis ya. Bisa dipahami? Berarti orang yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah berarti gimana? Harus yakin, yaitu meyakini kebenaran kalimat tersebut. Tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, tidak ada pengatur alam semesta ini kecuali Allah. Emang ada orang yang ragu-ragu bahwa ternyata ada pengatur lain selain Allah? Ada yang ragu-ragu? Ada. Kepengen rezekine omber ora cukup kundonga karo Gusti Allah. Ning teng pundi? Gunung Serandil, Gunung Kemukus, jaluk maring Mbah Nyi Roro Kidul dan seterusnya. Karena dia tidak yakin bahwa satu-satunya yang mengatur urusan rezeki ya sudah Allah.
Nah, orang Islam begitu mengucap asyhadu alla ilaha illallah, ya cukup, dia mencukupkan. Sudah jaluk sehat mang Gusti Allah, jaluk rezeki maring Gusti Allah dan seterusnya. Sudah, karena dia yakin banget pencipta, pengatur, penguasa alam semesta ini adalah Allah. Makanya kadang orang kafir Quraisy itu dulu masih lebih baik kadang daripada orang sekarang. Di dalam surat Yunus di sana Nabi itu diperintah sama Allah. Coba tanyakan. Kul siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wa ma yamliku sam'a wal basar. Siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa ma yudabbirul amr. Coba tanyakan kepada orang Quraisy dengan putriku yang bernama si fulanah pun fulanah dan seterusnya bimahrin ini. Kok kemudian si laki-laki itu kemudian mengucap apa? Si pemuda ngomong apa jawabnya? Qabiltu, qabul. Aku terima nikahnya. Oh, qabul berarti artinya apa? Menerima. Cuma ini bukan ijab qabul ya. Syahadat itu tadi ada maknanya, ada konsekuensinya. Maka al-qabul itu maksudnya gimana? Menerima kandungan kalimat tersebut, tidak menentang atau menolak konsekuensinya. Berarti misal orang Hindu itu beribadah atau Tuhannya siapa? Orang Hindu Tuhannya siapa ya? Orang Hindu ya? Brahma, Siwa, Wisnu. Setidaknya 3. Siapa? Brahma, Siwa, Wisnu. Tahu-tahu dia masuk Islam bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti dia itu menerima, harus menerima apa? Siap jaga, harus meninggalkan sesembahan selain Allah. Berarti siap meninggalkan siapa tadi? Brahma, Siwa, Wisnu. Ganti ngibadahnya kali sinten? Allah. Kalau orang Katolik Tuhannya siapa? Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Roh Kudus atau Tuhan Ibu, kayak gitu ya? Konon nggak tahu. Berarti kalau dia kemudian tahu-tahu masuk Islam jadi mu'alaf bersyahadat, berarti ada konsekuensinya apa? Meninggalkan Tuhan selain Allah. Nah, kalau dia itu ternyata menerima syahadatnya sah, tapi kalau dia menolak, lah nyong sih iya mlebu Islam, nyong yang ngakoni Gusti Allah ya Gusti Tuhan, tapi ya Tuhan saya yang dahulu ya tetap akoni jadi Tuhan. Berarti gimana? Syahadatnya tidak sah, karena ada konsekuensinya syahadatnya. Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami? Ya kayaknya bingung apa betul? Tadi kan kita kan kadang zaman dulu itu punya banyak Tuhan, gitu kan. Oh, angger arep liwat tung tempat angker, biasanya kepripun? Nguntal receh karo nyebutnya kepripun? Bah, ya putune arep liwat aja diganggu, putune sapa mbaten gitu, mbah sapa anggar mbah jin, berarti jenengan putune jin berarti kue gitu kan gitu. Nah, ini kan sesuatu yang kita ibadahi, yang kita anggap bisa memberikan pertolongan. Nah, orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, konsekuensinya gimana? Meninggalkan sesembahan selain Allah, ditinggal. Nah, terus badhe kelewatan tempat angker, berarti kepripun Ustaz? Ya sudah, tinggal berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau tinggal mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindungnya kepada siapa? Allah.
Itu namanya qabul, menerima. Jadi nggak bisa orang masuk Islam ngakoni Gusti Allah sebagai Tuhan, tapi juga masih mengakui Tuhan lain sebagai sesembahannya. Ya aku tetap jaluk tolong karo Brahma, Siwa, Wisnu. Ya nyong tetap jaluk tolong atau berdoa kepada mungkin Tuhan Bapak, Tuhan Anak dan seterusnya. Berarti belum paham konsekuensi syahadat, belum siap menerima. Makanya tadi siap menerima segala ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini juga bagian daripada tuntutan syahadat, gitu kan. Makanya ada satu ayat nih yang mana ini disebutkan di surat As-Saffat ayat 35-36. Ini kelakuan orang-orang kafir ini. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna. Sesungguhnya mereka jika diseru kepada mereka untuk mengucap la ilaha illallah, mereka sombong. Gak maunya mengucap kalimat la ilaha illallah itu bukannya gak mau melafadzkannya, bukan. Wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah saya itu harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami terdahulu gara-gara tukang sihir, tukang syair gila ini? Oh, ternyata mereka kalau sekedar mengucap kalimat la ilaha illallahnya mungkin nggak masalah, siap. Tapi kalau disuruh meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka terdahulu, mereka enggan. Oh, berarti mereka itu tidak qabul, tidak siap menerima kandungan kalimat tersebut. Saged dipahami? Berarti kudune ngerti yang pun bersahadat tesihnya jeni wit gede. Tesihnya jeni wit gede. Halo. Kudune wis ora. Kudune wis cukup. Jaluke ya karo Gusti Allah tok dengan cara yang memang disyariatkan sama Allah. Harusnya sudah tidak kemudian labuh sesaji, harusnya kemudian tidak ada lagi istilah mungkin sedekah gunung dan seterusnya, mestinya nggak ada. Sudah jaluk tolong, jaluk pangreksa, minta perlindungan, minta pertolongan cukup kepada Allah dengan cara yang disyariatkan oleh Allah. Baru itu namanya syahadatnya sah karena dia siap menerima kandungan kalimat itu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak diibadahi kecuali Allah. Berarti Tuhan-Tuhan yang lain siap gimana? Disingkirkan, ditinggal. Anak sing Gusti Allah ali-ali, Gusti Allah ali-ali anak ya gue jadi anu jimate nang akik nang ali-ali. Nek wis bersahadat mestinya gimana? Jimate dibuang, gitu kan? Sudah cukup dia bergantungnya kepada Allah. Ini konsekuensi syahadat, al-qabul, menerima kandungan kalimat tersebut. Jika kalau masih menentang dan seterusnya, ya berarti syahadatnya belum beres, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kaum muslimin sedaya 1, 2, 3. Sekarang yang keempat ini. Al-inqiyad, tunduk patuh dan berserah diri. Jadi orang mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sebenarnya juga ada konsekuensinya, yaitu apa? Siap tunduk patuh dan berserah diri terhadap Allah dan Rasulnya, sehingga dia terima apapun yang menjadi ketetapan Allah dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah. Ini halal, ini haram, ini perintah wajib, ini larangan haram dan seterusnya. Orang yang bersahadat dia menerima, taat, berserah diri. Kalau tadi qabul itu adalah dari sisi batin, hati itu menerima konsekuensi kalimat syahadat. Inqiyad itu badannya itu siap tunduk, siap taat. Berarti tadi ya yang kita sudah di awal, konsekuensi dari orang yang mengucap syahadat itu wajib sholat. Maka berarti gimana kalau ada orang yang jam 9 dia masuk Islam dan kemudian mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ketemu dengan jam 12 waktu duhur, harus gimana? Sholat. Semampunya diwarai dhisik. Kenang Islam anggar njenengan bersahadat wajib sholat. Dah sholat ke sedina niku ping 5 gitu kan, diwarai subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jenengan iki mau kan ngucap syahadat jan 9 gege wis
duhur, berarti jenengan jadi wajib sholat duhur. Lah sholat duhur sih gimana? Ya sudah, karena baru masuk Islam, urung ngerti, sing penting melu dhisik. Hati menerima, ya nyongkok sholat, terima, tidak ada penolakan, tidak ada pengingkaran, gitu kan? Kemudian badannya ya siap kemudian melakukannya, sekalipun dengan cara yang paling minimal, yang sekedar mengikuti imam dan seterusnya. Itu namanya inqiyad. Kau boleh menerima inqiyad iki, badan kemudian berserah diri, manut dengan aturan Allah, manut dengan perintah dan larangan Allah. Itu inqiyad. Bahasa Jawanya apa? Manut dan pasrah. Keberapa? Ya, kalih ketetapannya Allah dan Rasul. Inqiyad. Makanya kemudian disebutkan begini. Ini ayatnya. Surat An-Nisa. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, pada hakikatnya mereka belum beriman, hatta sampai yuhakimu kafima sajaru bainahum, sampai mereka menjadikan kamu wahai Muhammad menjadi hakim, pengambil keputusan, penentu aturan dalam segenap aspek kehidupan mereka. Sumala yajidu fi anfusikum harajan, kemudian tidak didapati di dalam hati mereka itu ada kesempitan, harajan, mimma qadoita, dari apa yang telah kamu tetapkan, wa yusallimu taslima, dan mereka kemudian tunduk berserah diri. Jadi orang itu baru disebut beriman itu ya nek wis terima kalih aturan Gusti Allah, kemudian tunduk, taat, manut, pasrah, berserah diri dengan aturan Allah, baru disebut beriman. Karena karakter manusia kan aslinya senengnya ngeyel. Napa? Menungsa senengnya napa? Ngeyel. Nek diatur kepripun? Nek diatur kepripun? Ora gelem. Nek diperintah-perintah tidak suka. Nek dilarang-larang tidak suka. Tapi konsekuensi syahadat berarti kita harus siap diperintah-perintah, siap dilarang-larang. Oh sholat wajib, oh puasa Ramadan wajib, oh bayar zakat naik jenengan sampai nisab wajib, naik dua kemampuan jenengan harus menunaikan ibadah haji dan seterusnya. Ini bebanan. Larangan, oh anggar jenengan bersahadat daging babi jadi haram, judi haram, riba haram, berzina haram, minum-minuman keras haram dan seterusnya. Dan orang yang kemudian dia itu syahadatnya benar, hati menerima, badan tunduk, taat, pasrah, manut. Angger ngayal berarti ya syahadatnya belum beres gitu kan, syahadatnya belum, karena konsekuensi syahadat seperti itu. Lah yang gane riba ora oleh wong kene kepenak golek duit nyong modal 10 juta sebulan bisa jadi 12 juta gara-gara itu tadi riba, ya nyong mau kon mandek dan seterusnya. Kalau dia tidak siap menerima bahwa riba itu haram, bahaya tuh, bisa menjadi sebab tidak sahnya syahadat. Tapi kalau mungkin tadi jangan nyong ngerti riba haram jen, nyong urung tayang ninggal kok lawang kayak gini, nah, itu beda perkara, gitu kan? Tapi tadi hati menerima, badan siap patuh dengan apa yang menjadi aturan Allah, baru syahadatnya benar. Halo. Bisa dipahami? Ini yang keempat. Yang kelima, as-siddiq. Apa? Ya. Maksudnya apa? Ucapan syahadatnya itu benar-benar jujur dan bukan kedustaan. Oke, sebelum kita lanjutkan, mungkin enggak ya ada orang bersahadat dengan syahadat yang melomboni? Ada enggak? Kira-kira punya tujuan apa? Bersahadat dengan syahadat yang melomboni. Kira-kira punya motif apa? Tujuan apa? Halo. Misalnya ada seorang laki-laki bukan muslim kepengen jatuh cinta kepada wanita muslim, boleh nikahin wanita non muslim dengan wanita muslim? Boleh nikah?
nggak boleh, terhalang oleh beda agama, nggak bisa nikah. Si laki-laki bersahadat pura-pura masuk Islam, pura-pura di hadapan hakim, di hadapan orang tua si wanita, dia mungkin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia mengucap syahadat itu tadi, dia berucap. Saya tanya, dia sudah pasti masuk Islam? Pasti masuk Islam? Belum tentu. Jangan-jangan dia hanya hapus-hapus. Emang ada orang yang seperti itu? Ada. Di kisah-kisah kan kadang kita ketemu, oh kayak dengan agamanya bukan Islam, barang menikahi perempuan muslim, barang wis bojo gimana? Balik lagi ke agamanya. Jangan-jangan ya itu memang syahadatnya hanya pura-pura aja. Makanya Allah Ta'ala ngendika wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang dia itu mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimumin. Tapi Allah ngendika dia sebenarnya tidak beriman. Bersahadat sih bersahadat, tapi sebenarnya tidak beriman. Yuhadi'unallah, mereka hendak menipu Allah. Allah ditipu, nggak mungkin. Waladina amanu, mereka hendak menipu orang-orang yang beriman. Orang beriman ditipu, bisa terpedaya. Tadi keluarganya wis manut baik, ya wis bojo karo kayu ora apa-apa, wong wis mlebu Islam miskin. Jebolan mau sahadat kepripun? Etok-etokan, tidak sidik. Sidik itu apa? Benar-benar jujur, bukan kedustaan. Nah, biasanya nanti ada efeknya tadi. Dia bersahadat neng pon salat ora gelem, pon puasa ora gelem, dan seterusnya. Barang anu suwe-suwe ternyata malah ngajak-ngajak bojone untuk keluar dari Islam. Nah, seperti itu. Berarti sahadatnya tidak sidik. Gitu. Ada motif lain selain mungkin tadi hendak menikahi perempuan muslim? Motif yang lain ada? Motif lain orang itu pura-pura masuk Islam? Ada? Misal Banjarnegara 90% penduduknya muslim. Ana wong ngarep nyalon anggota DPR apa nyalon bupati ning agamane udu Islam. Saya tanya, kemungkinan terpilihnya besar atau kecil? Besar atau kecil? Kecil. Maka dia pura-pura masuk Islam sekedar supaya bisa mendapatkan kedudukan dan jabatan. Di Indonesia dulu kalau Undang-Undang Dasar 45 ada syarat, presiden itu harus orang Indonesia asli atau muslim gitu dan seterusnya. Mungkin kalau sekarang sudah di amandemen, tapi kalau mungkin dulu ada sebuah konsensus yang tidak tertulis ya muslim. Mungkin ada orang yang pura-pura masuk Islam sekedar supaya bisa menduduki jabatan presiden. Nah, berarti sahadatnya gimana? Tidak sidik, tidak benar-benar, tidak jujur, lawan dari dusta. Di zaman Nabi banyak yang seperti itu. Ada zaman Nabi? Ada. Ketika sudah beliau itu hijrah ke Madinah, di Madinah nyaris seluruh kota Madinah itu penduduknya itu kemudian menjadi pendukung Nabi, masuk Islam. Dulu di tempat itu ada orang-orang Yahudi yang mana mereka juga sudah menguasai pasar, menguasai mungkin perpolitikan pada waktu itu. Mereka mau melakukan perlawanan terhadap Nabi, nggak mungkin berani. Kenapa? Jumlah umat Islam pada waktu itu sudah mayoritas ketika di Madinah. Maka banyak orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ada tokoh-tokohnya tuh. Di dengkotnya ada Abdullah bin Ubay bin Salul dan seterusnya. Bersahadat. Sholat. Puasa Ramadan. Tapi Allah mengkategorikan mereka sebagai orang munafik, yang mana keislamannya hanya di dohirnya saja, tapi jeroannya tetap pada kekafiran. Maka sahadat tidaklah sah kecuali harus sidik, benar-benar jujur, lawan dari kedustaan. Gitu. Karena hari ini kadang mungkin ya gitu, hanya formalitas, hanya kepura-puraan dan seterusnya. Yang namanya orang kepengen kedudukan jabatan, apalagi kalau kaya, apa baik bisa dilakukan. Pura-pura masuk Islam bisa, bahkan kemudian bangun masjid, bahkan kemudian mungkin umroh, bahkan mungkin menunaikan ibadah haji, tapi bisa jadi hanya kepura-puraan. Maka sahadat tidak diterima kecuali sidik.
6 al-ikhlas. Ucapan syahadatnya semata-mata karena Allah. Ya. Bukan karena duniawi. Hingga selanjutnya segala amal dan perbuatannya juga jadi seperti itu. Andai dia sholat, sholatnya juga harus ikhlas. Puasanya harus ikhlas. Infak zakat sodakotnya harus ikhlas. Yaitu semata-mata karena Allah. Dan ini syarat diterimanya atau didapatkannya nanti seorang itu mendapatkan syafaat. Makanya Nabi kan begitu bersabda ya, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku besok pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya atau dari dirinya. Ini syarat keempat, ikhlas. Syahadatnya hanya mencari keridhaan Allah SWT. Nah, yang ketujuh terakhir apa tadi? Al-mahabbah. Apa? Artinya apa? Cinta. Ini tuntutan syarat diterimanya syahadat itu gimana? Cinta dengan kalimat itu, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Emang ada orang yang kemudian bersyahadat tapi ada yang lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya? Ada. Makanya Allah Ta'ala berfirman ini, wa minan nasi mayyattahidu min dunillahi andadan, dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan itu sebagaimana kecintaannya kepada Allah. Waladina amanu asaddu hubbalillah, padahal mestinya orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Oh, ini ada tuntutan bahwa orang bersyahadat itu seperti itu. Mestinya Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dicintai daripada selainnya. Makanya ada perkara yang bisa menjadi tandingan bagi Allah. Ada yang mungkin lebih cinta harta daripada kecintaannya kepada Allah. Dia siap membatalkan syahadatnya, yang penting dapat harta. Gitu kan? Ada orang yang mungkin lebih cinta kepada wanita daripada kecintaannya kepada Allah. Demi mungkin menikahi perempuan, dia rela membatalkan syahadatnya demi kemudian tadi bisa nikah dengan perempuan di luar muslim dan seterusnya. Misal seperti itu. Berarti tadi harta wanita itu sudah menjadi tandingan bagi Allah, lebih dicintai daripada kecintaannya kepada Allah. Maka tuntutannya orang bersyahadat itu sudah ibaratnya itu mboten goyang, mboten gimir ditawani apa-apa. Kalau syaratnya harus keluar dari Islam. Makanya Bilal bin Rabah kan seperti itu. Bilal itu seorang budak, ketahuan masuk Islam, gitu kan? Sama majikannya, dia itu kemudian dipaksa untuk keluar dari Islam. Dia diseret di tengah padang pasir yang tengah membara, dilemparin batu sama anak-anak kecil di kota Mekah. Di padang pasir yang lagi memanas itu tadi, badannya ditindih dengan batu besar, dipaksa. Ayo, kamu keluar dari Islam. Apa jawaban Bilal? Apa jawaban Bilal? Ahad. Saya tetap komitmen bahwa Allah itu Esa, Allah itu Esa. Itu namanya Bilal telah buktikan syahadatnya temenanan. Buktinya apa? Dia sangat mencintai kalimat itu, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan dia siap, Anda harus ditebus dengan nyawa. Anda harus mati, Bilal melakukannya. Hari ini kadang ada nggak ada orang yang diiming-imingi salimi sama Pepsodent sama sabun sama beras sebulan sekali, kemudian ganti agama? Ada? Bisa jadi ada. Ya, berarti tidak cinta dengan kalimat itu. Nah, nanti syahadat itu barusan orang itu cinta dengan kalimat itu, cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak tertebus dengan apapun. Makanya Nabi juga bersabda ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wa nasi ajmain, sampai dia lebih mencintaiku daripada kecintaan kepada anaknya, daripada kecintaan kepada orang tuanya, daripada kecintaannya kepada seluruh manusia. Baru orang itu disebut beriman dengan betul-betul beriman. Nah, inilah Bapak Ibu global ya, syarat diterimanya syahadat.
syahadat. Coba apa saja tadi? 1 sampai 7. 1 apa? Al ilmu. 2 al yakin. 3 al qabul. 4 al inqiyad. 5 as-sidq. 6 al ikhlas. 7 al mahabbah. Coba sambil introspeksi masing-masing kita, sudahkah syarat-syarat itu sudah kita penuhi, bahwa kita itu sudah mencoba paham apa sih makna kalimat la ilaha illallah, kemudian apa tuntutannya, sudahkah selama ini kita yakin benar tidak ada pencipta, pengatur, penguasa alam semesta ini kecuali Allah. Sudahkah kita itu kemudian menerima ketetapan-ketetapan Allah? Sudahkah kita itu berserah diri dengan apapun yang menjadi ketetapan Allah? Sudahkah kita cinta dengan kalimat ini? Silahkan dievaluasi. Karena tadi perkataan Wahab bin Munabbih gimana? Jika engkau datang dengan membawa kunci yang ada gerigi-geriginya, niscaya surga akan dibukakan untukmu. Tapi jika ternyata engkau datang dengan kunci yang tidak ada gerigi-geriginya, maka surga tidak akan dibukakan pintunya bagimu. Ini menjadi satu perkara yang sangat penting yang harus senantiasa kita refresh dan refresh lagi. Sudahkah syahadat kita itu sah? Coba didandani. Dan nanti biasanya ada dampaknya. Jika orang itu kok memenuhi 7 syarat syahadat tadi, biasanya itu akan memunculkan pribadi yang luar biasa, tunduk taat dengan apapun yang menjadi ketentuan Allah, keberanian, karena tidak ada yang lebih ditakuti dan dicintai kecuali Allah, akan memunculkan daya juang seperti para sahabat demi kecintaannya kepada Allah, Rasulnya, kepada Islam, mereka siap mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan harta dan seterusnya. Daya juangnya tinggi, mereka akan istiqomah jika syahadatnya benar, sabar dengan berbagai ujian dan cobaan yang dihadapi, bahkan termasuk orang itu pasti akan memiliki akhlak yang mulia, ikhlas, tawadu, dermawan, gitu kan, rendah hati dan seterusnya. Muncul akhlak mulia orang yang syahadatnya benar. Seperti itu. Inilah Bapak Ibu muslimin sadaqallah, mungkin agak serius ya, karena memang pembahasan syahadat seperti itu, tapi nggak jadi masalah karena inilah syarat dibukanya pintu surga. Baru nanti kita tamasyak besok ya, tamasyak kita lanjutkan ya. Pintu sudah dibuka, kunci sudah kita pegang, kita buka. Nanti kenikmatan surga seperti apa kita runtuti pada pertemuan yang akan datang. Pemandangan umum di surga seperti apa? Kita lihat pemandangan umum dulu. Adakah gunung-gunung, adakah sungai-sungai, seperti apa mungkin pepohonan yang ada di sana, buah-buahnya apa saja, bangunan-bangunan istananya seperti apa, kita susuri pada pertemuan yang akan datang. Tapi ini dievaluasi dulu, sudahkah kunci kita punya gerigi-gerigi tadi? Siap? Oke, Bapak Ibu, ini kaji kita. Sebelum kami akhiri, mungkin ada yang mau usul, tanya, interupsi dan seterusnya, silahkan. Ye? Poin 4. Ya. Kaitannya dengan ketundukan, kepatuhan, kepasrahan, berserah diri dengan apapun yang menjadi ketetapan Allah. Kemudian mungkin ada orang yang berkeluh kesah kaitannya dengan ketetapan Allah tadi. Apakah ini sampai menjadi perkara yang bisa membatalkan syahadat? Maka kita jawab, kalau sekedar berkeluh kesah tidak membatalkan syahadat. Tapi banyak ucapan, banyak perbuatan yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Apa? Mengurangi kesempurnaan tauhid. Kalau batal kan harus bersyahadat ulang. Tapi kalau mengurangi kesempurnaan tauhid, nah ini nanti kan ada perintah juga. Jadidu imanakum bi kalimatil la ilaha illallah. Jadidu,
Ayo perbarui pemahaman kalian tentang kalimat la ilaha illallah. Terus diupgrade. Semakin kita paham konsekuensi kalimat la ilaha illallah, mestinya hidup kita itu semakin menerima dengan apapun yang menjadi ketetapan Allah. Nah nanti dalam batas-batas kita itu banyak mengeluh, ya tidak membatalkan syahadat. Cuma tadi ya, belum masuk kategori orang yang roido, belum masuk kategori hamba yang sabar, belum masuk kategori hamba yang bersyukur dalam ukuran sempurna. Ya mungkin sabar, tapi sabarnya mungkin level sekian. Sudah bersyukur, tapi syukurnya level sekian. Kalau masih banyak mengeluh tuh dengan ketetapan Allah. Dan nanti kalau kaitannya dengan takdir dan seterusnya, ya sudah, kita boleh mengeluh kok. Cuma ya mengeluhnya kepada Allah. Di malam hari kita bangun, kita tengadahkan tangan terkait dengan ketetapan syariahnya, terkait dengan ketetapan kauniyahnya dan seterusnya gitu. Jadi bukan pembatal ya, bukan tidak membatalkan. Wallahu a'lam. Nanti kalau bentuknya pengingkaran, penolakan, nah itu baru namanya, itu adalah bisa merusak syahadat gitu. Begitu? Wallahu a'lam. Ada yang lain? Oke, mungkin cukup ini dulu Bapak Ibu kaum muslimin. Alhamdulillah ini suasana masih sedemikian sejuk, belum turun hujan lagi, sehingga semoga kondur Bapak Ibu semua tidak kesusahan dengan air yang mungkin membasahi badan.